Oke, bertemu lagi bersama saya Delsi di channel. Pada video kali ini mungkin saya akan membahas mengenai tentang, jadi ketika saya membuat lagu ya, kadang-kadang biasanya kalau saya membuat lagu itu lagu spontan ya, mungkin saya nyanyikan setiap hari ya. Jadi ketika saya menyanyikan lagu spontan itu kepengen lagu ciptaan sendiri ya, bisa dinyanyikan ulang ya. Saya coba untuk membuat nada-nada yang mungkin yang saya sukai ya. Jadi ketika saya membuat lagu ya, bagaimana lagu itu bisa jadi seperti lagu dan saya nyanyikan lagunya. Yang pertama mungkin kalau saya itu yang paling utama ya, buat lagu itu adalah membuat nada ya. Setelah membuat nada ya, ada beberapa nada yang beberapa bagian nadanya ya, seperti nada yang pertama dan nada kedua ya. Jadi kalau nada yang pertama itu dia harus bisa mendapatkan yang lebih, menurut saya itu lebih bagus ya, yang enak didengar, misalnya kalau ini kurang bagus saya cari lagi nada-nadanya sampai ketemu nada-nadanya yang cocok menurut saya jadikan lagu ya. Ya, itu yang baru cari lagi nada yang berbeda dari nada sebelumnya. Biasanya nada saya sebut nada rap ya. Di sini saya cari nada-nada yang agak beda dari sebelumnya. Saya cari, contohnya saya bunyikan na 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 na. Baru nadanya yang kedua ini na 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 na, agak berbeda ya dari sebelumnya. Baru ketika itu baru saya buat liriknya. Jadi lirik ini yang mungkin harus selalu dipikirkan bahwa lirik ini harus kita cocokkan ke nada tersebut ya. Baru setelah udah dimasukkan liriknya, jadi lirik ini bisa menceritakan tentang diri sendiri atau menceritakan tentang alam ya, tentang perasaan ya, atau tentang apapun yang bisa dijadikan bahan untuk nada sebuah musiknya ya, atau melodinya. Baru setelah itu saya lanjut untuk merekam menggunakan handphone atau menggunakan recording atau yang lain pun bisa. Kalau misalnya tidak ada recording yang untuk menggunakan kondensor atau apapun itu ya, untuk merekam ke sebuah handphone ya, ke sebagian apa yang untuk perekamnya ya, bisa menggunakan handphone sebagai perekamnya. Dengan contoh ketika saya merekam, contohnya merekam ya, setelah saya merekam nadanya dan apa yang saya ucapkan untuk saya nyanyikan ya, saya rekam menggunakan handphone. Setelah itu baru saya kembali untuk menyanyikan, untuk merekam lagi. Memang merekam ini agak susah nih, merekam beberapa bagian-bagian nanti sudah hafal lagunya. Setelah itu baru direkam beberapa nada-nada dan suara ya, suara saat bernyanyi saya. Setelah itu saya edit
beberapa bagian video saya, misalnya di uh, aplikasi pengedit ya, kita masukkan gambarnya, terserah gambar apa. Kalau biasanya saya buat gambar diri saya, akan tulisan di bagian apanya, lagu, judul lagunya itu misal bila kini, misalnya bila kini selalu, contohnya ya. Baru penciptanya, jadi siapa penciptanya, misalnya saya buat lagunya, saya buat nama saya pencipta Daud Sirait, atau nama orang pun, atau nama kau sendiri bukannya ya, lagu ciptaan kamu ya. Setelah itu baru lagu ini bisa dimasukkan kemana ya, media sosial mana, apakah masukkan ke YouTube ya atau ke yang lain ya, itu tidak masalah. Yang penting bisa kita memperkenalkan karya-karya yang saya ciptakan. Setelah itu baru saya lalu lagu ini mau diapakan, apakah saya dengarkan ya, apakah saya nyanyikan ya, itu tergantung dari diri sendiri ya. Kalau saya biasanya saya dengarkan, saya hafal ya, saya nyanyikan lagi ya. Baru setelah itu baru saya coba untuk mendengarkan lagi, apakah bagus ya, saya dengarkan lagunya ya, apakah terhibur ya. Kalau masih kurang bisa diperbaiki lagi. Kalau merasa saya bagus ya, dan lagu itu bermanfaat bagi saya ya apa salah ya, karena itu adalah lagu yang saya ciptakan. Baru lagu ini bisa disimpulkan ya, lagu ini bisa didengarkan di waktu-waktu ketika lagi perjalanan ya. Jadi ketika saya mendengarkan lagu saya, jujur saya pernah putarkan lagu saya yang menggunakan handset ya, atau yang di kuping ini untuk mendengarkan audio yang saya nyanyikan ya. Saya dengarkan perjalanan cocok juga untuk saya dengarkan. Jadi ketika membuat lagu memang dikatakan susah atau mudahnya tergantung dari seseorang yang buat lagu tersebut ya. Jadi ketika membuat lagu, untuk apa saya membuat lagu? Mungkin saya membuat lagu itu ada tujuan ya, tujuan supaya saya punya karya. Walaupun lagu-lagu itu saya menciptakan original ya, saya sendiri membuatnya, nadanya sendiri, rekamannya sendiri ya, dan saya buat sendiri. Jadi apa yang saya buat itu yang saya jadikan sebuah lagu ya. Jadi ujung-ujungnya mungkin saya seringkali menyanyikan lagu spontan ya, mendengarkan lagu ya. Jadi ketika saya mendengarkan lagu-lagu yang lain ya, jadi waktu itu kan sebelum saya buat lagu ya, misalnya saya buat lagu dulu itu yang pertama ya, mungkin itu lagu beberapa bagian yang belum pernah di recording ya, tapi memang sudah dihafal di pikiran, bisa nyanyikan ulang lagunya. Jadi sampai sekarang saya pernah nyanyikan lagunya juga ya, tapi saya rekam kembali lagunya menggunakan handphone ya, dengan rekam video. Setelah itu baru saya coba untuk masukkan beberapa lagu-lagu yang saya ciptakan untuk kembali ulang, untuk direcordingkan atau merekam ulang ya. Seperti lagu kutuliskan, kisah ini aku terindah, dan lagu yang lain-lain. Jadi ketika membuat lagu ya, saya suka ya, lagu apapun itu ya saya nyanyikan ya. Saya nyanyikan di mana saja ya.
Setelah itu baru saya coba untuk ya mendengarkan lagi, ya seperti itulah. Lalu saya eh, upload ke YouTube, channel YouTube saya. Jadi ada yang mendengarkan, ada yang mendengarkan juga ya, dan komentar juga. Setelah itu ya mungkin kalau saya sebelum buat lagu itu yang mendengarkan lagu yang lain juga, yang lain, lagu-lagu orang lain juga ya. Dulu pernah terpikirkan bahwa kok bisa seperti ini, lagunya bagus ya. Jadi dari situ saya coba untuk buat lagu ya, buat lagu semungkin bisa saya buat lagu bagaimana. Jadi ada beberapa proses-proses ketika saya menanyakan orang, lagu kamu kok beda dengan lagu saya, liriknya beda dengan lirik saya, walaupun sama ya. Ketika saya membuat lirik ya, mungkin jujur saya itu kebiasaan saya membuat lagu itu liriknya menceritakan beberapa diri saya, perasaan yang saya rasakan ya, yang saya pikirkan ya, yang saya lihat ketika saya merasa senang, gembira ya, ada yang rasa sakit di dalam hati ya, saya curahkan di lagu tersebut. Jadi apa yang saya buat liriknya itu memang dari sisi apa yang saya rasakan ya. Jadi lagu-lagu itu yang saya buat seperti itu. Mungkin ada beberapa bagian yang berbeda dengan yang lain ya. Tetapi bagi saya itu adalah ciri khas dari seorang penulis lagu, bagaimana ya, seorang penyanyi ya, ciri khasnya, oh ini begini ya, ini begini. Jadi ketika saya membuat lagu, bagaimana lagu itu selalu berbeda dengan yang lain, memiliki ciri khas yang selalu berbeda. Jadi ketika saya membuat lagu ya seperti itu ya. Jadi ada beberapa bagian-bagian lagu-lagu menceritakan tentang sesuatu ya, yang selalu dipahami. Ini tentang apa? Tentang ini. Jadi saya memahami lagu saya. Contohnya saya lagu kutuliskan. Jadi beberapa lagu mungkin lagu kutuliskan ini beberapa sehari saya pernah recordingkan lagi ya. Dulu itu lagu kutuliskan itu pernah direkam ya, itu kualitasnya kurang bagus juga ya rekamannya ya. Dan dalam beberapa nada itu yang nadanya yang aslinya ya, itu memang saya belum jadikan kebagusannya. Tapi sebelum saya rekam kembali dengan beberapa power di lagu tersebut ya, dulu itu kan lagunya tak berpower ya, atau enggak ada tingginya, data saja ya. Jadi bawaannya enggak rendah-rendah, saya rendah, nada rendahnya. Jadi saya coba untuk rekam menggunakan rekaman di handphone ya, dengan coba menghayati lagunya ya. Setelah itu baru saya rekam menggunakan mic condenser dengan songkat ya, untuk menyambungkan handphone ya dengan gitar akustik petikan ya. Setelah itu kan lagunya udah jadi, saya coba dengarkan ya, dan saya bandingkan yang sebelumnya yang pernah saya buat dengan yang saya rekam kembali pada hari berikutnya ya. Saya dengar berbeda juga dengan yang pertama ya, lebih bagus yang kedua karena saya memberikan power, ada nada tingginya, rendahnya, tingginya, rendahnya ya. Di bagian memang ada beberapa bagian
nada-nada yang agak tinggi sedikit ya, nadanya tinggi lagi dan turun lagi nadanya. Jadi ketika disitulah saya buat untuk proses ketika membuat lagu yang berbasis tinggi nadanya ya, dan nada yang agak rendah ya, tergantung dari nadanya tersebut ya. Jadi ketika membuat lagu itu coba untuk membuat lagu-lagu lagi ya. Jadi kalau membuat lagu di tahun sebelumnya ya, semangat saya membuat lagu banyak ya, tentang ini saya buat, saya recording, saya jadikan ke buku ya, buku saya tuliskan, saya hafal dan saya nyanyikan kembali lagu-lagunya. Mungkin ada beberapa lagu yang agak lupa saya, ada lagu yang pernah saya nyanyikan tapi masih ingat juga ya. Jadi ada beberapa lagu-lagu di channel YouTube saya menggunakan, sebenarnya itu adalah lagu spontan yang saya nyanyikan secara langsung ya, tidak saya tulis ya. Jadi saya nyanyikan, rekam, saya rasakan, saya nyanyikan, rekam, saya begitu ya. Begitu jadinya saat saya lagi membuat video tentang lagu ciptaan saya. Mungkin sekian untuk pada video kali ini, jangan selalu dalam membuat khususnya lagu-lagu yang diciptakan dari saya pada video kali ini.